Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang firewall filter, yaitu filter rules. Nah, filter rules ini terletak pada bagian IP. Ini di Winbox ya, pada bagian IP. Lalu firewall. Nah, yang ini filter rules di bagian kiri NAT. Nah, filter rules ini berguna untuk memblokir paket. Nah, sebagai contoh, ini saya sudah menyiapkan. Nah, misal kita ingin memblokir paket dari laptop ke router, maka kita akan menggunakan chain yang namanya input. Jadi chain input ini berguna untuk memblokir paket yang menuju router. Jadi jika ingin memblokir paket dari laptop ke router ini menuju router, kita akan menggunakan chain input. Nah, selanjutnya jika ingin memblokir paket yang berasal dari router ini, misal ingin memblokir paket dari router ke PC1 atau laptop, atau ingin memblokir paket dari router ini ke internet, maka kita akan menggunakan chain yang namanya output. Berarti output berguna untuk memblokir paket yang berasal dari router, memblokir paket yang berasal dari router. Nah, jika ingin memblokir paket dari router ini menuju laptop ataupun ke internet, kita akan menggunakan chain output. Nah, yang selanjutnya, misalnya kita ingin memblokir paket dari laptop ini menuju ke internet, maka nanti akan melalui atau melewati router ini, maka kita akan menggunakan chain forward. Nah, berarti chain ini berguna untuk memblokir paket yang melewati router. Nah, nanti jika paket dari PC ini atau laptop menuju internet melewati router, nanti akan diblokir menggunakan chain forward. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kasus. Nah, ini ada 3 kasus. Yang pertama, ingin blokir paket ping dari laptop ke router. Nah, maka kita akan menggunakan chain input, karena chain input yaitu untuk memblokir paket yang menuju router, yang artinya kasus yang pertama destination-nya adalah router, makanya kita menggunakan chain input. Nah, untuk yang kasus kedua yaitu ingin blokir paket dari router ke internet, maka kita akan menggunakan chain output, karena chain output berguna untuk memblokir paket yang berasal dari router. Nah, untuk yang kasus 2, paket itu berasal dari router yang menuju ke internet, yang artinya chain output berguna untuk memblokir paket dari router ke internet. Makanya kita di kasus 2 kita menggunakan chain output, karena SRC-nya adalah router. Nah, untuk yang kasus yang terakhir, ingin blokir paket dari laptop ke internet, maka kita akan menggunakan chain forward, karena memblokir paket yang melewati router. Nah, untuk kasus 3, ingin memblokir paket dari laptop ke internet, maka dari laptop ini ingin blokir dari laptop ini ping ke internet lalu diblokir dengan melewati router, makanya kita menggunakan chain forward. Nah, berarti chain forward ini adalah SRC dan destination-nya bukan berasal
dari router. Nah, chain forward ini berarti SRC-nya bukan dari router dan destinasinya juga bukan dari router. Nah, jadi seperti itu konsep mengenai filter rules ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang konsep if then pada firewall filter. Nah, di sini pada filter rules kita tambahkan. Nah, bisa dilihat pada bagian atas terdapat tab general, advance, extra, action, dan yang terakhir statistik. Nah, pada tab general ini dia berfungsi sebagai if. Nah, if itu sebagai parameter di mana paket akan diterima atau ditolak. Nah, pada bagian action ini dia berfungsi sebagai then. Nah, then itu untuk menentukan apakah IP akan diterima atau diblokir. Nah, di sini di action ada terdapat banyak ini. Yang accept ini untuk menerima paket dan yang drop ini untuk memblokir paket. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua buah kasus. Yang pertama yaitu ingin blokir ping dari laptop ke router. Nah, misalnya laptopnya mempunyai IP 10.10.10.254. Oke, sebentar. Nah, untuk memblokirnya kita menggunakan chain input karena bisa dilihat destinasinya itu mengarah ke router, makanya kita menggunakan chain input. Nah, kemudian untuk SRC addressnya kita isikan IP laptopnya yaitu 10.10.10.254. Nah, kemudian pada bagian protokol. Nah, karena yang ingin kita blokir adalah pingnya, maka kita akan menggunakan protokol ICMP. Nah, ICMP karena yang ingin kita blokir adalah pingnya. Kemudian pada bagian action ini kita pilih yang drop untuk memblokirnya. Nah, jadi seperti ini konfigurasinya. Yang pertama kita menggunakan chainnya dulu, kemudian menggunakan source-nya, lalu protokol, nah, kemudian adalah action-nya. Nah, jadi seperti itu. Maka nanti otomatis laptop yang memiliki IP 10.10.10.254 ini tidak bisa ping ke router. Nah, kemudian lanjut ke kasus kedua, yaitu ingin blokir akses Facebook dari laptop. Misalnya laptopnya memiliki IP yang sama seperti tadi, yaitu 10.10.10.254. Nah, pada kasus kedua kita menggunakan chain yaitu forward. Nah, mengapa kita menggunakan chain forward? Karena SRC dan destination-nya itu tidak ada router atau bukan router, maka kita menggunakan chain yang ini forward. Kemudian destination address-nya itu kita isikan dengan IP Facebook. Misalnya Facebook memiliki IP 1.1.1.1. Nah, maka kita isikan di sini IP Facebook 1.1.1.1. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kita isikan protokolnya. Karena ini protokolnya adalah Facebook dan Facebook memiliki protokol yaitu protokol HTTPS. Maka nanti kita akan menggunakan protokol yang TCP ini. Ya, yang TCP dengan port karena ini menggunakan HTTPS, maka menggunakan protokol TCP dengan port 443. Nah, jika misalnya nanti ada yang protokolnya itu adalah HTTP, nanti portnya itu adalah 80. Nah, jadi seperti itu. Isikan portnya di destination port 443. Kemudian actionnya adalah drop. Nah, jadi seperti itu. Maka nanti laptop yang memiliki IP ini 10.10.10.254 itu tidak bisa akses ke Facebook.
Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Jika source address-nya dihapus, apakah laptop 10.254 bisa akses ke Facebook? Dan jawabannya adalah tidak bisa. Nah, kemudian apakah laptop dengan IP 10.100 atau IP selain IP 10.254 ini bisa akses ke Facebook? Jawabannya adalah tidak bisa juga. Karena jika source address ini dihapus, maka semua yang terkoneksi dengan router itu tidak akan bisa akses ke Facebook. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah laptop 10.254 ini bisa ping ke Facebook? Jawabannya adalah bisa, karena pada kasus ini yang kita blokir itu hanya aksesnya saja dan menggunakan protokol TCP, bukan memblokir pingnya atau dengan menggunakan protokol ICMP. Nah, maka untuk ping ke Facebook itu bisa. Nah, jadi seperti itu konsep if then pada firewall filter. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang firewall strategi. Nah, misal di sini ada topologi, satu internet, satu router, dan misalnya di sini ada 100 router. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan firewall strategi. Nah, misal di sini kita mempunyai topologi, satu sumber internet, satu router, dan di sini kita misalnya memiliki 100 komputer. Nah, di sini ada kasus atau contoh untuk firewall strategi. Nah, ini misalnya kita ada 100 komputer. Nah, kasus yang pertama, misalnya 2 komputer tidak bisa ping ke 888 dan 98 lainnya bisa. Nah, dalam kasus ini ada 2 cara, yaitu cara yang pertama yaitu accept view drop any. Nah, nanti akan membuat 98 rule accept dan 1 rule drop. Nah, untuk cara yang kedua adalah drop view accept any. Nah, nanti untuk kasus ini kita akan membuat, untuk cara yang kedua kita buat seperti ini, 2 rule drop dan 1 rule accept. Nah, jadi seperti ini. Cara yang pertama, accept view drop any, yang artinya terima dulu beberapa dan lainnya adalah drop atau diblokir. Nah, untuk cara yang kedua, drop view accept any, yaitu drop dulu beberapa dan lainnya, untuk yang lainnya adalah diterima. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu 2 komputer bisa ping ke 8888 sementara 98 lainnya tidak. Nah, untuk kasus ini cara yang akan digunakan itu adalah cara yang pertama, yaitu accept view drop any. Karena cara ini kita akan membuat 2 rule accept dan 1 rule drop. Nah, cara ini lebih efektif karena kita akan membuat 3 rule saja dibandingkan dengan cara yang kedua. Nanti kita akan membuat, untuk yang cara yang kedua, membuat 98 rule drop dulu, kemudian 1 rule accept. Nanti itu akan memakan waktu. Nah, jadi seperti itu konsep firewall strategi. Nah, langsung saja kita akan praktek. Misalnya ada kasus di mana PC 1 bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Nah, di sini PC 1-nya adalah ini, nanti PC 1 ini bisa ping ke router dan yang lainnya atau PC 2 dan PC 3 ini tidak bisa ping ke router. Nah, untuk kasus yang pertama ini, chain yang akan kita gunakan adalah chain input karena destination-nya itu adalah
router. Nah, kemudian strategi yang akan kita gunakan adalah offset view drop ini, yaitu terima di beberapa dan lainnya adalah di drop atau di blokir. Nah, langsung saja kita pakai plugin box. Nah, ini ya, di bagian filter host tambahkan, lalu chainnya kita pilih input, kemudian source addressnya kita isikan PC IP PC1. Kita cek dulu berapa IP nya. Nah, ini IP nya 10.10.10.254. Kita isikan. Kemudian protokolnya itu adalah ICMP, karena yang ingin kita blokir itu adalah pin-nya. Kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat role yang drop. Kita tambahkan chainnya adalah input. Nah, untuk source address-nya ini kita kosongkan. Nah, nanti yang terhubung atau semua yang terkoneksi pada router itu akan diblokir, kecuali yang C1. Protokolnya kita isikan ICMP, kemudian actionnya itu adalah drop, kemudian apply. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat di bawah tanda pagar ini ada angka itu 0 dan 1. Nah, angka yang paling kecil itu adalah tanda bahwa router bahwa itu akan dibaca pertama kali oleh router. Ini adalah tandanya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita cek dulu apakah berhasil. Nah, nanti otomatis B1 bisa ping ke router, sementara B2 atau B3 itu juga tidak bisa ping ke router. Kita cek ping 10.10.10.1. Nah, bisa ya untuk PC 1. Kemudian PC 2 dan PC 3 ini adalah PC yang di drop. Ping IP routernya 20.20.20.1. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah time out karena sudah kita blokir lagi. Kemudian PC 3 ping 30.30.30.1. Nah, bisa dilihat juga ini juga tidak bisa ping ke router karena kita sudah membuat yang tadi ini filter rule-nya. Jadi kita membuat aturan atau rule yang aksennya terlebih dahulu, yaitu PC 1 dan kemudian PC yang lainnya itu di drop. Nah, jadi seperti itu adalah cara penyelesaian pada kasus yang pertama. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini saya sudah menambahkan satu komputer lagi, yaitu sebagai server misalnya. Dan misalnya jika kalian ingin menambahkan satu komputer tapi router kalian terdiri hanya 4 Ethernet saja, kalian bisa tambahkan di sini. Kita edit. Nah, di bagian Ethernet ini kalian tambahkan menjadi sesuai keinginan kalian. Yang tadinya router ini hanya memiliki 4 Ethernet tadi, dan sekarang saya ubah menjadi 6 Ethernet seperti itu. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk server ini saya sudah masukkan IP yaitu 192.168.1.2. Nah, saya juga sudah membuat satu kasus baru lagi, yaitu hanya PC1 dan PC2 yang bisa ping ke server ini, sisanya tidak bisa. Nah, nanti hasilnya berarti PC1 dan PC2 bisa ping ke server. Nah, kemudian PC3 ini seharusnya tidak bisa ping ke server ini. Oke, langsung saja. Nah, untuk kasus yang kedua ini, chain yang akan kita pakai adalah chain forward, karena
source dan destination-nya ini tidak ada router. Nah, berarti nanti paket dari PC 1 dan PC 2 ini melewati router hingga ke server seperti itu. Kemudian strategi yang akan kita pakai yaitu masih sama, set view drop any. Nah, kita langsung saja kita buat. Nah, ini yang bekas tadi kita hapus saja dulu. Move. Nah, kita tambahkan di tab general ini, kita isikan chain forward sesuai seperti tadi. Kemudian source address-nya kita isikan IP PC 1 yaitu 10.10.10.254. Kemudian destination address-nya ini kita isikan dengan IP servernya. Tadi IP servernya adalah 192.168.1.2. Kita isikan 192.168.1.2. Kemudian kita menggunakan protokol ICMP karena yang akan kita blokir adalah pinnya, ICMP. Kemudian actionnya accept, apply, oke. Nah, kita tambahkan lagi actionnya forward, destination source address-nya adalah IP dari PC 2 yaitu 20.20.20.1. Kemudian destination address-nya adalah IP dari server yaitu 192.168.1.2. Protokolnya kita pilih ICMP. Actionnya kita accept lalu apply. Nah, kemudian yang terakhir kita ini chainnya forward, kemudian source address-nya kita kosong saja. Berarti nanti yang terkoneksi, semua yang terkoneksi dengan router juga bisa ping ke server. Destination-nya kita isikan IP server 192.168.1.2. Protokolnya ICMP masih sama karena yang kita blokir itu pinnya. Actionnya kita pilih drop apply. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini maaf salah. IP PC 2 itu seharusnya 20.254 ya. Apply. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita cek apakah sudah berhasil. PC 1 kita coba ping ke server, yaitu ping 192.168.1.2. Ini IP servernya ya. Bentar. Nah, ini hasilnya TTL. Kemudian PC 2 ping 192.168.1.2. Bentar. Nah, ini hasilnya TTL juga. Dan yang terakhir di PC 3 ini seharusnya tidak bisa ping ke server sesuai rule yang kita buat tadi. Ping 192.168.1.2. Benar. Nah, bisa dilihat ini timeout ya, karena sudah kita blokir tadi. Nah, jadi seperti itulah cara penyelesaian untuk kasus yang kedua ini. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya saya sudah membuat satu kasus baru lagi, yaitu router tidak bisa ping ke PC 2 dan PC 3. Sisanya bisa ping. Sisanya yaitu PC 1 dan server itu bisa ping ke router ini. Maka chain yang akan kita gunakan nanti adalah output, karena bisa dilihat source-nya itu berasal dari router. Kemudian strategi yang akan kita gunakan adalah drop view
accept. Ini atau blok dulu beberapa, lalu yang lainnya bisa diterima. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Kita buka box. Nah, ini yang bekas konfigurasi tadi, kita hapus saja. Ctrl A, hapus. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, ini chainnya kita ubah menjadi output karena source address-nya itu berasal dari router. Ini source address-nya itu berasal dari router, bisa diisi. Kemudian destination-nya kita bentar. Nah, ini PC 2 itu dengan IP 20.20.20.24. Kemudian protokolnya itu ICMP. Nah, ini actionnya kita drop, kemudian play, lalu oke. Kita buat lagi untuk yang PC 3, channelnya akan di output. Source akhirnya tidak usah diisi karena ini udah, jadi source akhirnya itu adalah router ini. Kemudian destination-nya yaitu IPC 3 yaitu 30.30.30.254. Kemudian protokolnya kita buat menjadi ini ICMP. Kemudian actionnya kita drop, lalu play, oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk yang sisanya bisa ping. Kita general, chainnya masih sama, itu output. Kemudian destinationnya ini tidak usah diisi, dan source akhirnya tidak usah diisi karena nanti yang semua yang terkoneksi dengan router itu bisa ping, atau router itu bisa ping dengan semua yang terkoneksi dengannya. Kemudian protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Kemudian actionnya itu accept, play, oke. Nah, seperti ini konfigurasinya. Lalu kita coba untuk pengujiannya di routernya dengan di tab ini, now terminal, klik di sini, ini Ctrl C. Nah, yang pertama kita coba ping ke PC 1 terlebih dahulu, itu 10.10.10.24. Nah, ini kita tahu ya, bisa ping. Kemudian dari server menuju ke router ini, ping, maksudnya dari router ini menuju server 192.168.1.2. Nah, lihat, ini juga sudah bisa. Nah, kemudian kita coba yang PC kedua ya, ping 20.20.20.254. Nah, serunya ini tidak bisa diping sesuai dengan rule yang kita buat tadi. Ya, enter. Nah, lihat statusnya adalah paket reject atau berarti tidak bisa diping. Nah, kemudian yang terakhir kita ping ke PC 3 ke 30.30.30.254. Enter. Ini seharusnya tidak bisa. Nah, lihat statusnya juga paket reject atau tidak bisa diping. Nah, jadi seperti itulah konfigurasi untuk penyelesaian kasus yang ketiga ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemblokiran suatu website. Nah, pertama-tama kita harus install dulu Docker ke dalam PNetLab ini. Nah, Docker itu adalah sekumpulan platform sebagai produk layanan yang menggunakan virtualisasi tingkat OS untuk mengirimkan perangkat lunak ke dalam paket yang disebut container. Nah, jadi langsung saja untuk mengimport
Docker ke dalam pinet app ini. Kita cross dulu. Nah, Docker juga ada tingkatan yang gratis dan premium. Oke, kalian klik device, tunggu. Nah, kemudian yang Ubuntu Desktop 20.04. Nah, di sini kalian klik saja get device. Nah, ini saya sudah download sebelumnya ya, jadi sudah ada tulisan edit to pinet. Jika kalian sudah menyelesaikan downloadnya, kalian pergi ke sistem, lalu sistem setting, lalu kalian fix permission agar Dockernya bisa digunakan. Nah, di Docker ini kita menggunakan yang Ubuntu. Oke. Kemudian kembali ke Running Labs. Nah, ini benar. Nah, ini. Oke, ini kita geser dulu. Kemudian klik Node. Nah, yang Docker ini klik. Nah, pastikan ini sudah Linux desktop ya. Kemudian namanya misal kita ubah menjadi Ubuntu Desktop. Nah, ikonnya misal saya ubah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa mengonfigurasi atau membuat IP-nya secara statis ya, atau manual. Untuk statis ini IP-nya kalian isikan di static IP sini, lalu DNS-nya isi di sini, dan default gateway-nya kalian bisa ketikkan di sini, isi di sini. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan yang DHCP saja. Kemudian ini atas satunya saya aktifkan. Untuk primary console-nya saya pilih FTP, dan secondary-nya saya juga FTP. Oke, kemudian save. Oke, ini sudah ada ya. Kemudian kita sambungkan ke mikrotiknya di Ethernet. Save. Nah, selanjutnya kita kasih IP ke Ubuntu Desktop ini. Kemudian kita buat Winbox dulu, IP, address, lalu tambahkan. Di sini saya kasih untuk gateway-nya 192.168.2.1/24. Kemudian ethernya Ether6. Play. Oke. Nah, IP kita buat DHCP servernya, lalu DHCP setup, pilih ether ke-6, next saja terus. Oke. Nah, kita masuk lagi ke sini. Kita nyalakan dulu Ubuntu desktopnya. Oke, tunggu sebentar lagi. Nah, ini jadi seperti inilah tampilan dari Ubuntu desktopnya. Nah, untuk melihat IP, apakah IP sudah masuk atau belum, kita klik menu, kemudian System Tool, lalu Mat Terminal. Di sini ada dua terminal, yaitu yang LX terminal dan Mat terminal. Di sini saya menggunakan yang Mat terminal saja. Nah, untuk melihat IP-nya kita bisa ketikkan perintah IP A, enter. Nah, ini ya, IP-nya sudah masuk, itu 192.168.2.254/24. Kita coba ping ke 8.8.8.8. Apakah sudah terkoneksi ke internet? Oh, sudah ya. Kita cek. Kita coba buka browser. Kita akan menggunakan Chrome. Oke.
Nah, ini kita coba ketikkan youtube.com. Apakah bisa terbuka? Nah, ini ya, sudah ada. Tapi ini YouTube-nya ini sudah masih bisa dibuka ya. Nah, kemudian gimana caranya biar akses ke YouTube ini diblokir? Nah, untuk caranya kita tutup dulu. Nah, kita ke Winbox, lalu ke IP firewall, di filter rules ini ya, filter rules, kemudian kita klik tambahkan, lalu general. Nah, chainnya adalah forward karena destinationnya, karena search addressnya itu adalah laptop dan destinationnya itu adalah internet, maka kita memilih chain yang forward. Kemudian search address dan destinationnya kita kosongkan saja. Nah, untuk protokol yang kita gunakan adalah TCP. Nah, destination portnya kita memakai 443 karena YouTube memakai protokol 443. Jika protokolnya itu HTTP, maka artinya YouTube menggunakan protokol HTTPS, makanya kita menggunakan destination port 443. Dan jika ada yang menggunakan protokol HTTP, maka kita isikan 80. Ini karena YouTube menggunakan HTTPS, kita menggunakan 443. Kemudian kita lanjut ke advance. Nah, di sini ada TLS host. Nah, di sini ketikkan saja bintang youtube.com, lalu bintang lagi. Nah, ini artinya jika ada URL yang ada ketikan youtube.com, nantinya akan diblokir. Jadi seperti itu. Kemudian kita action, lalu kita pilih drop, kemudian apply, lalu oke. Nah, coba sekarang kita buka YouTube kembali dan ke Chrome. Kita ketikkan lagi youtube.com. Enter. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Jika hasilnya seperti ini, maka akses YouTube ini sudah diblokir. Jadi untuk desktop ini sudah tidak bisa akses ke YouTube lagi. Nah, jadi seperti itu untuk pemblokiran websitenya. Yang pertama, kita tentukan dulu chainnya yaitu forward, kemudian protokolnya TCP dan destination portnya menyesuaikan. Jika protokolnya HTTP, maka menggunakan port 80, dan jika protokolnya HTTPS menggunakan port 443. Kemudian advance, kemudian selanjutnya kita isikan youtube.com, kemudian actionnya adalah drop. Nah, jadi seperti itu. Seperti itulah untuk pemblokiran websitenya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan firewall loop. Kita coba buka RUI yang ini. Nah, di bawah action ada tulisan log. Jika kita centang, maka kita bisa mengetikkan di log private ini. Nah, untuk fungsi log ini adalah memberitahu siapa saja yang mengakses ke YouTube. Kita coba ketikkan ini, misalnya orang satu, kemudian apply, lalu oke. Nah, di sini ada bagian log. Kita coba klik,
Nah, di sini nanti akan ada info siapa saja yang mengakses ke YouTube. Nah, tadi saya sudah mengakses ke YouTube ini ya, kita akses ke YouTube. Dan di sini nanti akan terlihat infonya. Nah, ini misal kita klik yang mana saja. Nah, ini coba. Nah, bisa terlihat ini IP-nya 192.168.2.254, yang artinya ini adalah IP dari Ubuntu desktop yang tadi. Nah, jadi seperti itulah untuk fungsi dari log ini, yaitu memberitahu siapa saja yang mengakses ke YouTube. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fitur firewall, yaitu TP, yang nantinya kita akan mencoba memblokir pada jam-jam tertentu. Misalnya ingin memblokir sesuatu pada saat malam hari. Nah, untuk konfigurasinya kita harus mencocokkan antara waktu mikrotik dengan waktu aslinya. Nah, di sini waktu aslinya adalah jam 5:38, 17:38. Nah, untuk pencocokannya dengan waktu mikrotik, kita bisa klik yang sistem lalu clock. Nah, ini untuk waktu di mikrotiknya adalah pukul 10.41, yang artinya tidak cocok dengan waktu aslinya. Nah, kemudian di time zone-nya kita ganti menjadi Asia/Jakarta. Nah, jangan lupa A dan J nya itu besar ya. Kemudian apply, apply, lalu oke. Nah, kemudian pada bagian kanan atas kita munculkan jamnya, kita double klik, kemudian add time. Nah, di sini pukul 17.42. Kita coba apakah sudah cocok dengan aslinya. Nah, ini sudah cocok dengan waktu aslinya atau relnya 17.42. Dan misalkan IP dari mikrotik, misalkan waktu dari mikrotik ini belum sama. Nah, kalian bisa klik sistem, kemudian pilih yang NTP client, kemudian kita enablekan, kemudian NTP servernya kita isikan ID pool.ntp.org. Ya, ininya yang artinya ini adalah waktu Indonesia. Kemudian apply, lalu oke. Mari kita tunggu dulu. Sistem di klien, tunggu dulu, ini statusnya masih waiting. Nah, ini dia. Jika statusnya sudah synchronized, maka ini sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah waktunya sudah sama, sudah akurat dengan waktu aslinya. Jadi seperti itu untuk menyesuaikan waktu yang ada di mikrotik ini dengan waktu aslinya. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk memblokir pada waktu tertentu. Nah, di sini saya akan menggunakan yang role memblokir YouTube ini. Kita klik. Nah, kemudian kita pergi ke ekstra. Nah, pada bagian ekstra ini terdapat yang ini, yang time. Lalu klik. Nah, ini adalah waktu yang bisa disetting. Misalnya saya akan men-setting dari waktu sesuai jam ini, jadi waktu 19 atau jam 7 sampai jam 9. Nah, lalu ininya bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian. Kemudian actionnya itu adalah drop, play, oke. Nah, seperti ini. Ini adalah statusnya itu masih aktif. Nah, jadi di jam-jam yang telah kita tentukan ini, dari jam 7 sampai jam 9 malam, itu kita tidak bisa akses ke YouTube. Nah, coba kita akses ke YouTube dulu. Benar.
youtube.com. Enter. Kita tunggu. Nah, oke, ini masih terblokir ya. Nah, sekarang kita ganti waktunya menjadi dari jam 20 sampai jam 21 atau jam 8 sampai jam 9 malam itu tidak bisa akses ke YouTube. Sedangkan ini masih jam 7 malam. Seharusnya ini bisa akses ke YouTube. Apply, lalu oke. Dan lihat statusnya kini adalah inactive time atau tidak aktif untuk waktunya. Nah, kita coba refresh. Nah, ini ya sudah bisa ya teman-teman. Berarti sebelum jam 8 malam atau setelah jam 9 malam itu kita bisa akses ke YouTube. Sedangkan dari jam 8 sampai jam 9 malam itu aksesnya sudah diblokir. Nah, jadi seperti itulah untuk konfigurasi memblokir pada jam tertentu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini terkait dengan firewall filter, yang dimana dari awal kita sudah mencoba memblokir dengan setiap jam yang ada, yaitu ada forward, input, dan output, sampai kita memblokir website dan memblokir akses pada jam tertentu. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas karena tadi juga sempat hujan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.